Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani dengan NIM 8572378788 semester 7 dari UPB JJUT Serang. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang uji makanan, yaitu uji lemak. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum uji lemak adalah ada beberapa bahan makanan yang perlu disiapkan. Di sini ada singkong kering, ada kemiri, ada wortel, ada seledri, ada kacang tanah, ada biji jagung, dan ada pepaya. Dan di sini juga ada susu, ada 2 buah pipet, ada margarin, air putih, ada senter, ada santan, dan ada minyak. Dan di sini juga ada 12 kertas sampul berukuran 10x10, serta ada juga lilin. Berikut langkah-langkah kerja untuk melakukan praktikum uji makanan, yaitu uji lemak. Untuk yang pertama, saya akan mengambil kertas sampul dengan tulisan minyak goreng dan air. Lalu saya akan mengambil pipet dan menuangkan air pada kertas yang bertuliskan air. Di sini saya teteskan 1 tetes saja. Kemudian saya akan mengambil pipet yang berbeda dan mengambil minyak. Saya teteskan 1 tetes saja. Kemudian saya akan menunggu 10 menit. Sambil menunggu, saya akan melakukan praktikum yang lain. Di sini saya menyiapkan 10 kertas sampul lainnya yang sudah dituliskan bahan makanan yang berbeda-beda. Lalu, saya akan mengoleskan masing-masing bahan makanan di setiap kertas sampul ini. Untuk yang pertama, yaitu bahan makanan kemiri. Saya haluskan kemiri, kemudian saya akan mengusap kemiri ini pada kertas sampul bertuliskan kemiri. Untuk percobaan selanjutnya adalah bahan makanan margarin. Langkah pertama adalah saya akan melelehkan bahan margarin dengan lilin. Di sini margarin sudah meleleh, saya akan mengambilnya dengan pipet. Ambil secukupnya saja, kemudian saya akan teteskan ke kertas sampul bertuliskan margarin. Untuk percobaan selanjutnya adalah bahan makanan daun seledri. Saya akan usapkan daun seledri ini pada kertas sampul bertuliskan seledri. Lakukan percobaan pada bahan makanan yang lain, pada wortel, biji jagung, pepaya, kacang merah, singkong, susu, dan santan. Setelah bahan makanan saya teteskan dan usap pada kertas sampul ini, saya akan menunggunya selama 10 menit. Langkah selanjutnya adalah mengecek kandungan lemak menggunakan senter. Bahan yang pertama saya cek adalah air. Saya akan sinari menggunakan senter. Kertas sampul yang ditetesi air tidak menunjukkan adanya lemak. Selanjutnya, saya akan mengecek kandungan lemak pada minyak goreng. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, minyak goreng menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan minyak goreng mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah margarin. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, margarin menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan margarin juga mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah kacang tanah. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, kacang tanah menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan kacang tanah mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah seledri. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, seledri ini tidak menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan seledri tidak mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah pepaya. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, pepaya tidak menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan pepaya tidak mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah susu.
Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, susu menunjukkan adanya sedikit lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan susu mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah wortel. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, wortel tidak menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan wortel tidak mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah biji jagung. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, biji jagung tidak menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan biji jagung tidak mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah singkong. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, singkong tidak menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan singkong tidak mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah kemiri. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, kemiri menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan kemiri mengandung lemak. Bahan selanjutnya yang saya cek adalah santan. Di sini, saat saya sinari menggunakan senter, santan sedikit menunjukkan adanya lubang atau berkas minyak yang berbentuk lingkaran. Ini menunjukkan santan mengandung lemak. Setelah seluruh bahan saya cek kandungan lemaknya, di sini kelompok bahan makanan yang mengandung lemak adalah santan, margarin, kemiri, kacang tanah, susu, dan minyak. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak adalah pepaya, singkong, air, wortel, biji jagung, dan seledri. Kesimpulan dari hasil pengamatan ini yaitu uji lemak menggunakan kertas sampul coklat menunjukkan adanya lemak. Dalam suatu bahan, jika kertas meninggalkan noda transparan setelah dioleskan, noda ini tetap ada meskipun kertas telah mengering. Itu menandakan bahwa yang tertinggal adalah lemak, bukan hanya air. Ini dia hasil tabel pengamatannya. Demikian praktikum uji lemak ini. Semoga bermanfaat.